I told my boy go hold like 10 blunts for me. I told my boy go hold like 10 blunts for me. I'm trying to get high till I can. Welcome back to Siput Hutan. Jadi kali ini kita ada di 19 Project lagi, tetapi bukan yang Laikan ya. Laikan sudah selesai. Sekarang di depan kita ini ada si hijau. Jadi apakah si hijau ini? Siapakah dia? Siapakah hijau ini? Ya. Ini adalah Capra. Jadi Axial Capra. Bukan mobil adventure pada umumnya, karena ini genrenya adalah rock crawler. Ya. Jadi mobil ini akan merayap-rayap di batu-batu. Nah, apakah Axial Capra itu sendiri? Jadi Axial rock crawler itu ada dua segmen. Yang pertama dulu itu ada di Wraith. Jadi Wraith itu kayak apa? Ini gambarnya. Ya. Sekarang ada perkembangan dari Wraith itu sendiri menjadi yang namanya Capra. Apa perbedaannya dengan Capra antara Wraith dan Capra? Secara dimensi ukuran memang agak sedikit beda-beda tipis ya. Namun hal yang paling kentara itu pada saat kita ngobrolin portal Excel. Jadi kalau ini dibawa gini lebih bagus kali. Kalau Capra ini dia menggunakan portal Excel. Nah, secara Ivan sukanya mobil pakai portal Excel ya belinya Capra. Jadi inilah dia Capra yang sudah kita bangun. Di beberapa edisi sebelumnya kan kita bisa ngelihat ya perkembangan Capra ini dari lahir bagaimana, tumbuh berkembang bagaimana, hingga dia menjadi dewasa kayak gini. Kayak ngomongin anak aja ini ya. Nah, apa saja yang kita rubah di Capra? Yang pertama, ya, di sini kita pakai Super Swamper dari Proline. Ya, Super Swamper ini dipercaya memiliki khasiat untuk segala jenis macam penyakit. Kayak obat aja anjir. Jadi Super Swamper ini jelas banget dia itu sudah teruji ya. Namanya Swamper. Jadi Swamper. Kalau kalian ngeliat Swamper kan goosebump banget gitu loh. Jadi Super Swamper ini punya keistimewaan karena selain dia bisa tentu saja di tanah ya, di lumpur, karena profilnya dia ini jelas, dia enak banget buat rock crawling. Nah, di sini Super Swamper yang saya gunakan adalah punya Proline, yang mana ini masih tetap dengan fungsi dan utilitasnya, yaitu vent alias lubang. Jadi ada lubang angin yang kita buat ya, kita pertahankan bukan kita buat. Di mana lubang anginnya itu ada di velgnya ini sendiri. Jadi bannya ini nggak ada lubangnya, murni lubangnya di velg. Nah, pertimbangannya apa? Karena kalau kita rock crawling itu lebih enak ban yang lubang. Nah, pertanyaannya kalau kena air gimana? Jangan khawatir, lubang velg tinggal ditutupi double tip, semua masalah beres. Dengan ukuran velg Bedlock 2.2 itu tangan masuk gampang banget. Jadi itulah ban pilihan kita. Next, masuk ke interior. Capra ini sudah kita pasangin interior ya. Jadi kalau kalian tanya ini interiornya bagaimana, kita nggak jadi pakai MAD, kita pakai interior dari Lexan. Ini ceritanya panjang. Jadi dashboard ini saya nemu, nggak tahu itu dari mobil RC saya yang mana. Intinya saya nemu. Akhirnya saya potong, saya kecilin, saya pasang. Jadinya ya cakep juga. Lalu untuk setir, persneleng, sama kursi kita menggunakan Wraith. Dapatnya dari mana? Minta di Joni Jorok. Nah, jadi dapat sumbangan. Ya, mobil ini juga masih pakai receiver box aslinya seperti ini, kita masih pertahankan. Dan di kesempatan kali ini itu kita mau sedikit bikin sensasi ya, jadi agak unik. Secara kalau kita ngelihat mobil ini kan base-nya adalah aksial. Di sini kita menggunakan kelistrikan, jadi kelistrikan yang seperti ini punya dari Traxxas TRX4. Jadi kita akan coba memadukan antara aksial dan Traxxas supaya nggak berantem.
Ya, supaya nggak berantem, supaya rukun ya jadi mobil ini. Kalau kalian tanya fiturnya gimana, jalan semua atau enggak, jadi singkat cerita ya, Capra ini kan punya sistem gearbox belakang yang bisa dikunci alias lock. Nah, ketika dia di lock, maka roda ini akan mengunci dan dia nggak bisa jalan. Tujuannya apa? Kalau roda ini itu diam, yang depan ini muter dan belok ke kanan, maka dia tidak akan belok secara normal, melainkan dia melakukan gerakan pivot seperti ini. Nah, jadi gerakannya pivot gini. Apa gerakan pivot? Buat kalian semua yang main basket, pasti sudah tahu yang namanya pivot movement itu bagaimana. Pivot movement adalah ketika kita bergerak, tetapi salah satu kaki tidak meninggalkan titik tumpu, alias muter-muter aja. Jadi di situ itu dipakai banget. Kenapa? Karena ya memang beberapa case tertentu rock crawler itu butuh yang namanya turning ratio yang sangat ekstrim. Jadi itulah fungsi dari pivot. Untuk dinamo kita pakai Hekmoto ya Racing 35T. Kenapa kok pakai itu? Karena di buku manualnya suggest-nya adalah 35T untuk drive rasio dari Capra itu sendiri. Jadi karena kita ini belum pernah bawa beginian secara intens, maka kita akan coba membuat sesuai dengan petunjuk dari kemasan. Ingat, baca aturan pakai. Nah, untuk skok kali ini bisa kita lihat ya. Jadi skok yang kita gunakan ini adalah skok originalnya. Hanya kita melakukan sedikit modifikasi ya. Modifikasi yang kita lakukan adalah membuat dia menjadi drop shock. How to make a drop shock? Tinggal lepas aja spiral pairnya. Lalu pastiin kalian juga memasang pair tambahan di antara piston. Jadi di antara piston itu di dalam piston sini. Jadi dikasih pair biar dia nggak terlalu ambles juga, masih ada pairnya. Kalau ada pertanyaan ke kita, dikasih oli apa enggak? Saya kasih oli. Meskipun tidak oil base, fungsinya kan dia itu benar-benar spring di dalam itu ya. Saya tetap ngasih oli ya mungkin 5 atau 6 tetes ya. Why dikasih oli? Supaya saya menjaga keremajaan piston. Jadi keremajaan piston harus dijaga. Bukan muka aja yang pakai skincare. Piston ini juga perlu skincare. Nah, kenapa kok gitu ya? Supaya piston itu moist ya, kelembapannya terjaga, biar dia nggak pecah di dalam. Kalau dia pecah di dalam, rusak. Nah, kalau skok aksial ini rusak, kan sayang banget gitu loh. Bener nggak sih? Ini mahal skoknya. Kalau rusak, ya nyesek gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mobil ini akan kita coba, karena ini 19 Project ya. Kenapa kok disebut 19 Project? Ya karena mobil ini belum jadi 100%. Ya kita cuma tambahin beberapa part seperti yang saya sebutin tadi. Dan tentu saja untuk kali ini kita juga pakai Power HD Servo 20 kilo untuk depan. Kalau ada yang nanya ke kita, nggak kekecilan itu untuk mobil segede ini. Jadi mobil ini tuh ringan ya. Nggak seberat RC-RC kita yang lain karena dia memang pakai Lexan. Lalu servonya juga placementnya di bawah. Saya rasa 20 kilo kalau ditaruh di bawah ini more than enough lah. Ini lebih dari cukup. Jadi harusnya sih baik-baik saja ya. Mobil ini sendiri akan kita coba untuk running dulu ya di beberapa obstacle karena kita ingin melihat apakah setup dari drop shock kita itu sudah benar, sudah pas atau tidak. Nah, jadi ya ditunggu aja hasilnya. Apakah mobil ini bisa berjalan atau beraksi sesuai dengan apa yang kita mau, itu ya harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa ya. Jadi ya semua memang harus dicoba. Untuk fitur tidak ada yang berubah ya. Jadi kopel-kopel link-link juga standar karena saya rasa juga ini udah bagus banget ya untuk konsepnya. Dan dia sudah terpasang steel plate, metal steel plate. Jadi ini menambah kesan keaksialannya dia. Keaksialan.
Ini logonya aksial itu maksudnya. Ya. Jadi ya gitu ya. Kalau kalian tanya ke saya, sejauh ini, bagaimana pendapat saya tentang Capra ini? Yes or no? Kalau saya sih yes tapi a little bit no. Kenapa? Ya salah saya sendiri sih. Saya kurang mempelajari speknya dengan benar. Tetapi yang membuat saya a little bit no itu adalah ketika kita bikin dia jadi drop seperti ini ya, maka space di kap mesin ini habis. Natap atau enggak. Hanya saja masalahnya yang akan timbul adalah di tempat baterai. Nah, tempat baterai ini itu kalau kita lihat ya, bisa dibuka ya. Tempat baterainya kecil banget. Sedangkan saya ini pengguna setia 3S. Jadi ya mau nggak mau ya harus pakai short pack ya kalau kayak gini. Nah ini menurut saya agak ribet ya. Jadi itu harus jadi pertimbangan. Beberapa teman-teman bule, teman-teman di forum bule itu mengakali dengan meletakkan baterai 3S mereka itu memanjang. Jadi melintang dari bracket ini sampai ke ujung grill sini. Bisa atau enggak? Bisa sebenarnya. Tetapi karena ini drop, ini nempel ya, nempel seperti ini jadi habis. Kalau keganjel baterai kan jadi ya jelek, travelnya jadi terbatas. Nah, padahal Capra ini sendiri punya keindahan memiliki travel yang super duper flat ya, jadi hampir tidak terbayangkan. Kalau kalian pengen lihat seberapa travelnya itu, saya akan taruh mobil ini di belakang. Lalu saya akan angkat ya. Saya ganjel kotak tisu dah. Loh. Gini. Ini bisa masih bisa flat dan depannya juga masih ada travelnya. Jadi menurut saya sih bakalan nyaman banget ketika dia itu ngelewatin obstacle yang punya climate berbeda di setiap sisinya ya. Jadi mobil ini itu bisa merayap seperti laba-laba ya. Jadi laba-laba, apalagi kepiting ya. Laba-laba, kepiting, apalagi ya? Hewan yang kakinya panjang itu apa ya? Laba-laba, kepiting, udang ya, somehow. Mulai maksa ya. Lobster, waduh. Kayaknya makan lobster enak ya. Asam manis atau saus padang? Oke, jadi seperti itu. Maksudnya itu punya flag lah, dimensi flag yang jauh itu kan keren. Jadi ya memang rock crawler itu didesain untuk itu. Kalau ada yang tanya, Van ini bisa dibuat CR-an atau enggak? Bisa. Karena basicnya rock crawler itu bisa dibuat apa aja ya. Mulai dari CR-an, mulai dari obstacle ekstrim sampai benar-benar climbing. Nah, berarti ini adalah the best RC untuk RC Adventure. Bisa dibilang begitu ya, kalau kita menilai mobilnya dari segi kemampuan obstacle. Tetapi kalau kita main RC Adventure, itu kan hendaknya itu kita melakukan klasifikasi tipe. Nah, klasifikasi gimana? Ya kalau CR-an pakai mobil yang SWB ya, yang kecil-kecil kayak Hilux. Nah, Hilux jalan-jalan ini loh. Ya. Itu Hilux. Tetapi kalau sudah mulai bukit terjal dan lain sebagainya, harusnya ya pakai kayak bangsa-bangsa Rubicon. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang benar-benar itu sudah perbukitan dan kita mau climbing yang bisa kita bilang impossible climb. Nah, ya ini saatnya kita pakai yang namanya rock crawling. Karena ya memang itu desainnya. Jadi dengan desain seperti ini itu mobil kalau terbalik-balik aman ya. Ini full turbular semua. Lalu dia juga pakai roll kick ya. Jadi drivernya ini bisa lebih aman dari kalau dia naik mobil yang secara universal street legal gitulah ya. Ini ya bisa lebih aman. Nah, sampai di sini untuk Capra kita ya. Jadi ini lagi kita vote ya, kita mau kasih dia ini nama apa. Kalau kalian punya
sumbangan nama ya, tulis saja di kolom komen, karena nama yang akan terpilih dan kita pakai setelah kita coba dia di Medan pertempuran, bukan kota Medan, maaf ya John. Jadi itu akan kita umumin. Nah, bagi kalian yang benar menyebutkan nama atau namanya kita pakai, kita akan berikan kalian merchandise giveaway dari Siput Hutan. Jadi di situ nanti kita akan pilih dan kita akan lihat. Oke sob, jadi sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Saya akan menyelesaikan 19 project ini menjadi 100% project. Ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama itu coba dia. Setelah semuanya oke, kita akan pasang decals dan livery buat dia. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar kalian tahu update-update kita. And tentu saja leave a comment, karena ini ada giveaway alert. Jadi feel free aja kalian kasih nama ya, nama yang terpilih, dan kalian yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya and bye-bye. Bye, bye-bye, bye. Oke, sudah selesai.